Kalaupun sebenarnya dia terima suap dan kemudian dikembalikan, itu tidak menghapus pidananya. Nan. Di kasus Bupati Kuanzing kan baru hanya 3 yang terjerat ya, bupatinya, sekda, sama pihak swasta. Ya. Tapi mereka-mereka yang tugasnya mengumpulkan duit dan kemudian ditujukan kepada siapa, itu belum terbongkar kasusnya. Nan. Karena yang perlu diingat, OTT Bupati Kuanzing ini beserta sekdanya, dia tidak berhenti pada soal pemerasan ya, yang dilakukan kepada para petani gitu ya, atau asosiasi petani di sana. Tapi permintaan uang dari asosiasi itu punya tujuan lebih besar, yaitu untuk mengurus perizinan yang berhubungan dengan lahan. Ya, hutan ya, produksi. Yang ini wilayahnya sampai ke pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Nah, itu kenapa konteks 14.000 dolar Singapura dan 12.500 dolar Singapura itu kemudian menjadi lebih terang. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Penerimaan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati atau mantan Bupati Kuanzing ya, Suhardiman Ambi, memasuki perkembangan baru. Jika sebelumnya dilaporkan atau diinformasikan bahwa Raja Juli Antoni telah mengembalikan 14.000 dolar Singapura gratifikasi yang telah diberikan dalam suatu pertemuan, tapi informasi terbaru dari KPK diduga, ya ini masih dugaan, bahwa pengembalian dana 14.000 US dollar 1.000 dolar Singapura itu belum sepenuhnya ya dikembalikan atau dilaporkan kepada KPK. Nah, tentu saja ini menimbulkan problem hukum ya, karena bagaimanapun ada mekanisme tertentu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Tipikor termasuk Undang-Undang KPK perihal penanganan laporan gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik. Nah, apa konsekuensi hukum dari indikasi terbaru ini? Kita akan membahasnya dengan Bung Emerson Yunto dari 1 Visi Law Office. Kita sapa dulu Bung Emerson. Bung Emerson, apa kabar? Baik. Ini gratifikasi, lagi-lagi masalah yang kemudian rame ya, disinggung oleh banyak podcaster juga ya di beberapa waktu belakangan, mengingat KPK memberikan sinyal baru atas gratifikasi ya. Ini sudah bukan indikasi gratifikasi lagi karena sudah dikembalikan gitu ya. Ya, berarti gratifikasi sudah selesai. Gratifikasinya sudah terjadi. Itu sebagai fakta hukum tidak bisa ditolak. Tapi ternyata gratifikasi yang diterima itu belum sepenuhnya dibayarkan atau dikembalikan. Nah, apa konsekuensi hukumnya ya, dan bagaimana posisi KPK melihat masalah ini? Kita akan mendiskusikan soal itu, tapi kita tahu gratifikasi sebagai sebuah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan masih sering membingungkan. Apa sih gratifikasi sebenarnya gitu ya? Nah, Bung Emerson bisa ulas sedikit dulu sebelum kita masuk ke soal konsekuensi hukumnya? Ya, gratifikasi dan suap sebenarnya sama-sama pemberian ya kepada pejabat atau penyelenggara negara gitu ya, walaupun memang beda konsepnya. Jadi kalau konsep pemberian dalam artian suap itu adalah pemberian dengan maksud melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu ya. Nah, ini akan beda dan dengan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu segala pemberian ya. Tidak juga memberikan syarat harus ada melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini seperti hadiah, hadiah. Jadi segala pemberian yang tidak mengikat tanda kutip ya. Jadi bentuknya macam-macam tuh, bisa uang, bisa jasa, kenikmatan yang lain, diskon dan sebagainya. Rabat ya. Ya betul. Ini sangat luas. Nah, kalau tiket ya. Tiket kalau suap itu biasanya bentuknya uang, barang atau janji begitu.
Nah, kalau suap itu harus ada kesepakatan dulu biasanya. Ada kesepakatan misalnya nilainya berapa, kemudian kapan dilaksanakan gitu ya. Oh, jadi ada akad dulu di depan. Akad dulu, biasanya suap menyuap gitu ya. Nah, kalau gratifikasi kadang nggak ada. Tidak jelas. Tidak jelas, bisa di depan, bisa di akhir gitu ya, atau bahkan di tengah gitu ya, itu gratifikasi. Jadi tidak ada kesepakatan di awal. Itu yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Nah, pasalnya sudah diatur di Undang-Undang Tipikor. Biasanya kalau pasal terkait dengan suap menyuap itu 5, 11 gitu ya. Nah, ini kalau pasal terkait dengan gratifikasi di pasal 12 huruf B begitu. Nah. Oke. Nah, karena gratifikasi itu sebenarnya tidak sama artinya dengan suap, sebenarnya ini ada yang membedakan, tapi juga pada titik tertentu dia bisa dianggap suap. Ya, bisa dianggap suap kalau dia tidak memberikan laporan. Jadi kan sebenarnya di konteksnya siapa? Raja Juli. Raja Juli gitu ya, bahwa segala penerimaan gratifikasi kan harus dilaporkan. Itu kewajiban dia. Kewajiban dia dilaporkan ke KPK atau unit pengendali gratifikasi misalnya. UPG. UPG. Nah, sayangnya ini tidak dilakukan oleh Raja Juli Antoni ya. Mungkin segera. Mungkin karena waktu bulan Juni. Belum Juli. Belum Juli. Jadi dia delay dulu mungkin. Tapi kan waktunya hanya 30 hari kalau tidak salah. Betul. Pertemuan terakhir kan tanggal 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni dia klaim bahwa dia balikin tanggal 12 Juni atau sekitar 10 harian setelah itu. Tapi Raja Juli sepertinya juga nggak paham undang-undang tindak pidana korupsi, kemudian tidak juga paham soal isu soal gratifikasi gitu ya. Karena ya dia harusnya bukan ngembaliin kepada Bupati Kuansing. Ke KPK. Tapi harusnya ke KPK gitu ya. Ini atau ke UPG yang ada di Kementerian Kehutanan. Ada yang ada di Kementerian Kehutanan, tapi itu tidak dilakukan oleh Raja Juli. Dan itu setelah ramai kan? Enggak, itu belum. Maksudnya kan proses OTT kan bulan Juli ya. Jadi sebenarnya kita juga belum tahu ya. Maksudnya ini kan setelah rame, kemudian ada pemberitaan duit itu juga masuk atau diberikan kepada Raja Juli, baru dia bikin klarifikasi ada foto dan sebagainya. Kemudian ada tanda kutip apa sih namanya, kayak pernyataan penerimaan uang itu kan harus dicek lagi betul apa enggak dikembaliin. Iya. Gitu ya. Karena dikembalikannya ke yang memberikan. Yang memberikan, bukan ke KPK. Jadi pengembalian itu kan tidak ada saksi-saksi ya. Saya nggak tahu ya apakah. Jadi bahasa di undang-undangnya kan bukan dikembalikan ya, tapi dilaporkan. Dilaporkan, nanti KPK akan menilai apakah gratifikasi ini harus kembali menjadi pemilik si penerima. Misalnya tidak berkaitan dengan atau sah tadi ya, tidak berkaitan dengan jabatan gitu ya. Atau itu dirampas untuk negara. Karena dianggap itu bertentangan dengan kewajiban. Betul, bertentangan kewajiban, bertentangan terkait dengan jabatan atau kewenangan dia begitu. Nah, atau mungkin karena salah satu vendor dari instansi yang bersangkutan ya. Iya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi itu tren-tren terkait dengan misalnya isu perizinan, kemudian pengadaan barang dan jasa, gratifikasi itu seringkali dilakukan gitu ya. Cuman kan ini levelnya menteri ya. Pasti jumlah gratifikasi ya jauh lebih besar, nggak mungkin uang rokok gitu ya. Itu kenapa selevel menteri tidak paham mekanisme pelaporan gratifikasi ya? Iya. Padahal kan sudah ada mekanisme retret, ada mungkin juga KPK telah melakukan semacam diseminasi, sosialisasi. Itu yang juga mencurigakan ya. Apakah pada saat kan Raja Juli itu berasal dari partai PSI yang klaim sebagai partai anti korupsi waktu itu ya. Dan posisi sebelumnya juga wamen kan? Wamen di ATR BTN. Ya, artinya dia sudah jadi pejabat publik tuh di situ. Harusnya begitu, udah paham betul sebenarnya, ngelotok nggak perlu diajarin gitu ya. Tapi kan ini menjadi pertanyaan nih, kenapa dibalikin ke pemberinya langsung, tidak ke KPK, atau ada maksud-maksud lain. Nah di luar secara prosedur dalam undang-undang itu salah. Salah. Dan ya menurut saya sih memalukan nih. Pertanyaannya kenapa tidak ke KPK gitu ya? Pertanyaannya kenapa tidak KPK? Atau ada apa gitu? Kenapa nggak menyerahkan KPK? Itu kembaliin apakah kurang kali ya? Ada apa atau apa ada? Mungkin apa ada. Apa ada karena
Tadi yang kemudian yang juga sekarang lagi jadi perdebatan, perbincangan di publik adalah yang katanya 14.000, kemudian dilaporin diterima cuman katanya 12.000. Jadi kurang 2.000. Kurang 2.000. Ini buat ke toilet. atau tercecer jatuh. Kita kalau berpikir positif ya, mungkin atau pas penghitungan dia salah hitung gitu. Atau ada amplopnya ada dua. Ada dua. 12.000 sama 12.000. Yang menarik sebenarnya kan update dari KPK juga disebutkan pertemuan antara Bupati Kwan Sing dengan Raja Juli itu sebenarnya bukan hanya sekali. Iya, ada sekitar 2 kali paling tidak ya. 2 sampai 3 kali. Nah, masalahnya apakah 14.000 dolar Singapura itu adalah pemberian satu-satunya atau ada pemberian lain? Ya, ini yang harus betul. kejar oleh KPK ya. Yang terbaru kan sebenarnya ada informasi tambahan di luar 14.000 ada 12.500 dolar Singapura. Pejabat Kemenhub. Siapa dia itu yang akan. Itu yang juga belum dibongkar atau tidak diungkap oleh KPK ke publik. Bisa jadi apakah memang hanya 12.000 ke pejabat itu memang ditujukan ke pejabat atau itu perantara saja. Atau perantara gitu. Kan masa selisihnya sedikit banget ya antara pejabat dengan menteri gitu ya. Cuma beda 2.000. Cuma beda 2.000, nggak paham nih pemberi suapnya atau tidak menghargai gitu ya, pemberi suapnya tidak menghargai. Atau jangan 12.000 itu yang diasumsikan yang diterima 12.000 itu? Ya bisa jadi ya. Cuman ini sekali lagi ini yang belum jelas adalah sudah tidak jelas soal selisihnya, tidak jelas juga soal maksudnya, tidak jelas juga soal pengembaliannya. Yang terakhir ya tidak jelas juga kapan Raja Juli dipanggil, diperiksa. Oke, nah kita akan masuk ke situ terkait dengan konsekuensi hukumnya sekarang. Kan KPK itu pernah bilang sudah clear lah ini masalahnya ya. Ya. Sudah dilaporkan. Betul. Sudah dikembalikan bukan dilaporkan. Nah yang aneh KPK tidak mempersoalkan bahwa pengembalian langsung oleh Raja Juli ke penerima itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar. Enggak, kalau ini memang jadi simpang siur. Ada yang bilang itu aspeknya pencegahan. Jadi untuk aspek pencegahan ya dianggap selesai, clear gitu ya. Tapi ini kan akan berlanjut ke aspek kepenindakan. Jadi pertanyaannya adalah, jadi kalaupun sebenarnya dia terima suap dan kemudian dikembalikan, itu tidak menghapus pidananya. Ya. Jadi bukti sebenarnya udah ada, dia mungkin mengembalikan karena misalnya bukan karena niat baik, tapi mungkin karena takut atau khawatir misalnya diproses secara hukum. Atau dia dapat informasi dari beberapa Sangat mungkin ya, atau kan sekarang ini lagi tren bocoran-bocoran ya. Atau misalnya kasus yang terbaru di kasus Pemalang, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan informasi yang didapat di internal KPK untuk misalnya melakukan praktek pemerasan, dibocorin misalnya ke pihak lain. Yang itu dalam kasus itu pegawai KPK sendiri ya, gitu yang melakukan pemerasan karena dia mendapat informasi terkait dengan mungkin proses penyelidikan gitu ya. Nah ini jangan-jangan tadi kenapa sih pertanyaannya harus dibalikin ke orangnya gitu ya. Kalau Raja Juli punya komitmen anti korupsi, satu dia kembalikan ke KPK atau misalnya menyerahkan kepada KPK, melaporkan kepada KPK. Kedua, bahkan melaporkan si bupati ini dalam kasus penyuapan. Kalau itu anti korupsi. Kalau anti korupsi, kan sekarang anti korupsi, nanti korupsi beda dikit nih. Ya. Ada tambahan N ya. Kurang N ya. Kurang N gitu. Kurang N itu berarti kurang dolar. Ya kita belum tahu ya sebenarnya apakah Raja Juli terima atau tidak. Yang terpenting. Yang pasti sudah terima. Karena kan sudah dikembalikan. Betul, dia sudah terima dan kemudian apakah jumlahnya sebesar itu? Nah, sekarang kita masuk ke polemik hukumnya. Mengingat kalau di undang-undang waktunya cuma 30 hari. Ya, 30 hari itu waktu di mana si penerima gratifikasi harus melaporkan. Soal mekanismenya sudah keliru nih ya. Jadi sebenarnya syarat awal dia melaporkan aja sudah gugur tuh. Ya, betul. Artinya tidak terpenuhi dari sisi prosedur gitu. Betul. Dan jika dibawa ke pencegahan, bagaimana statusnya gitu. Karena aspek prosedurnya nggak terpenuhi. Nah itu yang kemudian dibilang KPK sudah clear, dianggap selesai. Sekarang kita masuk ke proses penyidikan, penyelidikan atau penyidikan
kasus korupsi yang melibatkan Sudah selesai itu bukan berarti aman. aman, betul. Dulu kan ada asumsi ini aman nih. Betul. Ternyata belum tentu. Dan kan mulai ada pertanyaan-pertanyaan kapan nih tersangka baru muncul gitu ya. Karena di kasus Bupati Kuansing kan baru hanya 3 yang terjerat ya, bupatinya, sekda, sama pihak swasta. Ya. Tapi mereka-mereka yang tugasnya mengumpulkan duit dan kemudian ditujukan kepada siapa itu belum terbongkar kasusnya. Karena yang perlu diingat sahabat integritas, masalah OTT Bupati Kuansing ini beserta sekdanya, dia tidak berhenti pada soal pemerasan ya yang dilakukan kepada para petani gitu ya, atau asosiasi petani di sana. Tapi permintaan uang dari asosiasi itu punya tujuan lebih besar. Ya. Yaitu untuk mengurus perizinan yang berhubungan dengan lahan. Ya, hutan ya, produksi. Yang ini wilayahnya sampai ke pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Nah, itu kenapa konteks 14.000 dolar Singapura dan 12.500 dolar Singapura itu kemudian menjadi lebih terang posisinya gitu. Ya. Nah, dengan konteks dan hubungan fakta-fakta hukum yang sudah dibuka oleh KPK sendiri, tentu gratifikasi yang sudah dikembalikan itu sebenarnya tidak berarti bahwa kasusnya selesai. Ya, betul. Akan tetapi ada upaya-upaya untuk membuktikan lebih jauh apakah sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari skenario yang dibangun oleh berbagai aktor yang diduga terlibat gitu ya. Nah, artinya kalau kita ngomong soal tadi kurangnya uang pengembalian gratifikasi tadi, secara otomatis telah menggugurkan status 30 hari hak bagi penerima gratifikasi untuk melaporkan kepada KPK. Nah, bagaimana kalau kemudian dia tambah? Karena kurang, ya sudah saya tambahin sesuai dengan yang dulu diterima. Itu bagaimana? Apakah kemudian dianggap selesai gratifikasinya? Enggak juga, gitu ya. Jadi artinya ketika ini kemudian terungkap di publik, kemudian dikembalikan lagi 2.000-nya, pertanyaannya 2.000 itu dari mana? Gitu ya. Kok tahu udah apa waktu itu dihitung nggak sih sebenarnya? Atau terima atau apa sih namanya, memang diterimanya amplopnya isi 12.000. Artinya ada yang kalau bahasa Jakarta yang ngembat gitu ya. Dibohongin nih. Dibohongin. Udah uangnya disuap dikorupsi, dipotong gitu. Saya nggak entah dari pihak bupatinya yang memotong 2.000 atau dari penyerahan ini yang kemudian dipotong misalnya 2.000, atau memang sebenarnya ada 2.000 yang tercecer. Yang kita juga nggak jelas ininya. Tapi di luar perdebatan itu, sekali lagi mau berapapun jumlahnya, orang itu harus diperiksa. Jangan sekedar KPK terima informasi aja sepihak dari Raja Juli Antoni untuk melihat sebenarnya ada nggak keterkaitan dengan misalnya kewenangannya Pak Raja Juli, Menteri Kehutanan, dalam misalnya pemberian izin-izin atau rekomendasi izin gitu ya. Nah, di luar 12.000, 14.000 kan harus digali lagi. Masa iya sekelas menteri dapat yang 14.000 nan? Iya, sekali lagi apakah jangan-jangan ini bukan indikasi suap? Yang pertama kan biasanya kalau tren suap itu tuh biasanya kena itu dia bukan di pertama. Biasanya ada fase-fase di tengah atau cicilan yang keberapa, pembayaran keberapa gitu ya. Nah, ini yang nggak clear juga di Raja Juli Antoni ini. Dia hanya sampaikan waktu itu sekedar bahwa uang sudah dikembalikan, tapi dia tidak menjelaskan soal misalnya kenapa tidak dikembalikan tidak dilaporkan kepada KPK. Kemudian apakah hanya jumlahnya 14.000 itu seperti yang dimaksud, seperti itu. Oke, Bung Emerson. Ini menarik karena kemudian ternyata ada fakta hukum baru yang justru memberikan ruang bagi KPK untuk melakukan penyelidikan. Penyidikan lebih jauh, karena sudah berbasis OTT ya. Ya, mungkin KPK berbaik hati pada Raja Juli Antoni karena di bulan Juli. Juli dia masih ulang tahun gitu nanya.
Jadi Agustus. Kemungkinan besar, mudah-mudahan. Jadi nggak ada di bulan Agustus ada kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Jadi nggak ada alasan KPK untuk menunda proses pemeriksaan Raja Juli ini misalnya hanya di bulan Juli. Di bulan Juli. Jadi setelah bulan Juli belum pernah diperiksa kayak. Belum pernah diperiksa saya sebagai saksi ya. Kalau kita lihat atau bahkan sebagai penerima dong. Ya, maksudnya dua-dua itu kayak belum lihat. Jadi dilakukan. sebagai penerima gratifikasi karena dia kan nggak ngelaporin gimana makanya. mau diperiksa. Betul. Gitu kan. Jadi sebagai saksi lah paling nggak. Mumpung di bulan Agustus hari kemerdekaan. Nah, ini peluang nih bagi KPK. KPK sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap banyak saksi nanti. Jadi tidak ada alasan KPK untuk menunda pemeriksaan terhadap Raja Juli ini, apalagi bulan Juli sudah berakhir. Tapi kan KPK sekarang jadi lebih punya banyak alasan Son, dibanding dulu. Ya lepas dari persoalan itu ya, tapi ini kan KPK sekarang lagi banyak dikritik karena apa dia nanganin kasus-kasus level menengah lah. Bupati, wali kota, pinggiran, tapi top itu kayak kita nantikan lagi. Jadi berharap kasus ini nggak hanya berhenti di Immanuel gitu ya, tapi juga mungkin ya adalah penjabat-penjabat. Yang wamen-wamen itu kan sebenarnya cuma pion-pion lah sebenarnya. Betul. Jejaring elit ya. Jadi bukan aktor kakap masih kategorinya ya gitu. Jangan sampai kita kemudian menangkap ini bubur yang lagi dimakan KPK panas terus ini. Ya. Jadi di pinggir terus KPK mainnya. Ya. Gitu. Jadi harusnya ini peluang bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan dan juga peluang bagi Raja Juli Antoni kalau memang dia tidak menerima. Jadi proses itu yang harusnya dilakukan gitu ya. Oke Bung Emerson, terima kasih untuk insight-nya. Demikian sahabat integritas diskusi kita terkait dengan update terbaru dari KPK. Bagi sahabat integritas yang ingin belajar memahami secara lebih dalam mengenai apa itu gratifikasi, bagaimana mencegah, bagaimana memahaminya, mana gratifikasi yang boleh, mana yang itu tidak boleh, bagaimana memperkuat unit pengendalian gratifikasi, bisa menghubungi kami karena kami juga memiliki keahlian tim yang selama ini memang bergulat pada isu-isu anti gratifikasi atau pengendalian gratifikasi. Nah, jangan lupa share, komen, like channel kita supaya kita tetap bisa terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.